Semua ya, yang belum sempat ketemu mengucapkan selamat tahun baru, selamat tahun baru. Ya, sebetulnya sih yang baru cuma angkanya saja toh. Sebetulnya semuanya juga lama. Ya, tapi hati kita harus baru. Amin. Baik. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal waktu Tuhan. Ya. Lagi sekali kita akan belajar untuk bisa mengenal waktu Tuhan. Kenapa? Karena ada waktu manusia. Waktu kita. Ada juga, nah ini yang gak enak, waktunya setan. Ya, coba renungkan dulu. Saudara percaya tidak kalau setan juga punya waktu? Ya, jelas. Nah, COVID-19 itu nyata waktu setan yang bekerja. Saya ulangi, COVID-19 jelas ini waktunya setan yang bekerja merusak kehidupan. Bayangkan, hampir sepanjang tahun 2020, dunia diporak-porandakan, dunia dijungkir balikkan, dunia dikacaukan oleh si COVID-19. Waktu hidup manusia kelihatannya lebih panjang. Kenapa saya berkata selama 2020 kelihatan waktu hidup manusia lebih panjang? Karena 90% kurang lebih kita hidup di rumah saja. Work from home, apa-apa dikerjakan di rumah. Nah, itu kan berarti waktu kita panjang. Sampai waktu kita ibadah yang biasanya bisa berjam-jam, hanya sekian jam. Apalagi kalau gereja itu ibadahnya 1 kali hari Minggu berjajar banyak. Aduh, belum sempat fellowship sudah harus keluar karena kebaktian berikutnya muncul. Tapi sekarang dengan COVID-19 ini kita punya waktu yang panjang untuk beribadah, untuk belajar firman Tuhan. Betul tidak? Mau milih, maaf saya berkata, cari pengajaran dari model hamba-hamba Tuhan yang ya. Betul ya Koyuko? Dengar, apalagi maafkan saya yang sedang isolasi mandiri, yang sedang di rumah sakit harus sendiri. Wih saudara, waktu hidup ini jadi panjang. Nah tapi bahayanya, ya bahayanya, Bun, kalau suaranya hilang, Zoom dan di Facebook, ya yang Facebook baru sambung lagi, sabar dulu, Zoom-nya belum nyambung. Ya BJ, ada link Zoom-nya. Zoom-nya juga putus BJ. Sabar dulu. Audionya. Ya, baru nyambung lagi nih, sempat putus. Ya. Aan adaan? Signal yang bagus kan. Iya. Putus-putus ini. Masih putus-putus. Gimana? Sudah bisa jelas? Yang di Zoom, tes. Yang di Facebook, Instagram. Aduh, sekarang IG-nya juga. Tuhan, tolong kami mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jangan ganggu kami setan, kami mau belajar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, sinyal ini
jadi sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sabar ya, ini nggak tahu kenapa ini sinyalnya. Tuhan tolong, kami mau belajar firman-Mu. Awal tahun soalnya habis gajian semuanya. Apanya habis gajian? Ini baru masuk lagi ini. Apa, Chef? Habis gajian-gajian. Aduh. Tuhan tolong. Oh, Facebook sudah jelas ya. Tunggu, ini Instagramnya baru mati juga. Tunggu. Facebook bagus. Facebooknya bagus, Instagramnya ini masih belum ini. Ayo. Ntar. Sabar ya. Pakai telepon aja. Sebentar cek. Masalahnya juga Facebook, Instagramnya ada gangguan ini. Sinyalnya. Oh Tuhan, buat sinyal kami di Nabire di Papua ini bertobat. Sabar ya. Hebat sinyal obat juga ya. Yudi, terima kasih, sabar dulu. Kenapa Ben? Tunggu, Instagramnya belum nyambung. Ternyata sinyal juga belum bertobat ya Pak. Iya, belum ini. Tunggu dikotbahin pendeta-pendeta dari Ngawi. Mungkin kalau pendeta-pendeta dari Ngawi yang khotbah sinyalnya bertobat. Oke. Ada objek itu. Karena pendeta-pendeta dari Ngawi luar biasa. Iya Eka, sabar ya Eka. Betul. Oh gitu Filemon, trafik sinyal lebih padat daripada trafik Tunggu mana ini? Ya. Bentar. Tuhan tolong sinyalnya jadi baik dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Beni hubungi coba ya. Sudah bagus kok ini. Sudah bagus ya? Ya, oke. Berarti saya ulangi. Sudah bagus kok ini Pak. Ya, aduh. Ini IG-nya kok belum ini. Coba dalam nama Yesus. IG-nya Tuhan tolong. IG-nya harus bagus. Oke. Jadi saya ulangi lagi dari depan ya. Ya. Saya delete aja. Puji Tuhan, kita belajar. Kita akan belajar untuk mengenal waktu Tuhan, waktu manusia, dan waktu si setan atau si jahat. Saudara, ternyata masing-masing kita itu punya waktu
yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita melihat waktu Tuhan dan waktu kita melihat dulu waktu setan. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang belum sempat kepikir, masa setan punya waktu? Ya, karena apa? Untuk membuktikan bahwa sesuatu atau seseorang itu punya waktu, maka dibuktikan dengan ada aktivitas. Betul tidak? Semua aktivitas kita itu sangat tergantung dengan waktu. Maka itu tidak sedikit di antara kita yang dikejar-kejar target, dikejar-kejar waktu, istilahnya begitu. Padahal waktu itu nggak pernah ngejar-ngejar kita. Tapi kenapa ada banyak di antara kita seperti dikejar-kejar waktu? Jawabannya karena kita tidak punya hikmat, tidak punya kemampuan untuk memanage, menjadi manajer waktu. Ya, coba perhatikan. Waktu itu sama. Untuk semua manusia hidup di dunia waktunya sama. Gak ada yang satu kelompok lebih panjang waktunya daripada kelompok yang lain. Maka itu kalau sampai ada istilah kita dikejar-kejar waktu, yang salah pasti kita. Oke, nah bukti bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas kita. Nah sekarang saya tanya, setan punya aktivitas tidak? Jelas punya. Nah kita nggak usah bicara setan yang macam-macam. Lihat saja dengan COVID-19 ini. Tadi di Zoom ada yang komen siapa Yohanes siapa, ya mungkin bisa pindah ke IG atau ke Facebook, ya cari Daniel Alexander, pembidik coba ya. Oke. Nah buktinya dengan COVID-19, kalau nggak ada waktu maka setan tidak bisa bekerja dengan memberi penyakit kepada dunia. Saudara bayangkan, selama tahun 2020, COVID-19 itu memporak-porandakan sistem hidup manusia yang sudah terjadwal tersusun rapi sekian ratus tahun atau sekian ribu. Aduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sekarang Zoom-nya. Yang Zoom bisa dengar suara saya? Yang di Zoom? Bisa kan? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Nanti saya matiin aja videonya coba. Bisa. Ya. Hanya gara-gara COVID-19, saudara. Ya, tutup Ya. aja itu. Gara-gara COVID-19 maka seluruh pola hidup, sistem hidup, bangsa-bangsa manusia di dunia yang sudah sekian banyak abad dilewati, dijungkir balikkan oleh si COVID-19. Nah kalau kita melihat COVID-19 ini, sebetulnya manusia itu mempunyai waktu hidup yang lebih panjang. Kenapa saya katakan demikian? Karena dibuat banyak nganggurnya. Maaf kata ini. Sebab work from home. Semua dikerjakan di rumah. Logikanya kan lebih panjang waktunya. Maaf, apalagi yang harus isolasi mandiri paling tidak 14 hari. Lalu yang terpapar sehingga positif itu bisa perlu berapa panjang lagi waktunya di rumah sakit. Terus dites, sudah negatif belum, sudah negatif belum. Nah kan lebih panjang. Seharusnya manusia bisa menikmati hidup yang seperti itu.
Tapi kenyataannya, maaf, saya berkata, maaf, seharusnya hubungan suami istri selama, dalam tanda kutip saya berkata, dipenjarakan di rumah. Ini tahun lalu itu tahun yang paling unik. Hampir 99,99% keluarga di dunia memiliki waktu yang paling lama untuk suami istri tinggal bersama karena nggak bisa kemana-mana. Tapi lagi sekali setan juga kurang ajar. Ternyata tidak sedikit suami istri yang mengalami malah hancur rumah tangganya ketika seharusnya kita suami istri mempergunakan waktu yang panjang ini gara-gara COVID-19 untuk dibuat saling lebih mengenal. Ternyata lagi sekali setan pakai waktu COVID-19 merusak rumah tangga. Karena dengan lamanya suami istri tinggal serumah, makin kenal siapa pasangannya yang selama ini masing-masing belum saling kenal lebih dalam. Saya harap mengerti kalimat ini. Nah saudara, sejahat-jahatnya setan memberikan waktunya kepada manusia. Saya ulangi kalimat ini. Sejahat-jahatnya setan memberikan waktunya kepada manusia, sehingga kita dipaksa dipenjara di rumah sendiri. Manusia dipaksa untuk isolasi mandiri. Ternyata kalau kita mensyukuri, bukan ngomel, ternyata waktu yang sekian panjang yang dimiliki oleh iblis untuk menghancurkan kita, Papa buat itu jadi waktu yang baik, yang manis. Masih ingat September yang lalu ketika salah seorang anak saya dari Bali menemukan sebuah istilah yang luar biasa. Dia berkata, "Pak, ternyata COVID-19 ini adalah sebuah pendidikan." Oh ya? Nah, dia mengatakan kalimat ini. Ternyata kita sedang kuliah di COVID-19 Academy. Kalau Indonesianya Akademi COVID-19. Wih, waktu saya dengar itu, saya bersyukur. Wih, luar biasa. Akademi COVID-19. Terima kasih, Bapak. Nah, sejak itu, kalau saya harus menguatkan kontak saudara-saudara yang dengan tanda kutip dipaksa untuk isolasi mandiri atau di rumah sakit, saya bilang kamu sedang kuliah. Satu hari berikan 2 semester untuk Tuhan mendidik kita semuanya. Sehari 2 semester. Maka kalau kita selesai hari keempat masuk hari kelima, maka semua orang yang dipaksa kuliah di Akademi COVID-19 berarti sudah kuliah 8 semester. Hari keempat lewat masuk kelima. Nah kalau kuliah 8 semester itu kan S1. Lanjut. Hari kelima 2 semester lagi. Hari keenam 2 semester lagi. Anggap aja hari ketiga S2 lulus. Jadi hari keempat tambah hari ketiga 7 hari seminggu. Saudara kita lulus S2. Praktek setelah itu. Oke. Nah sisanya jadikan kita ngambil S3. Ngerti enggak? Maka setelah kita lulus, ya selesai isolasi mandiri, wow, masing-masing kita punya gelar doktor COVID-19. Nah inilah waktu setan. Kita ingat beberapa saudara kita baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa. Oke Yohanes, kau dan buka ini videonya. Dipaksa masuk penjara. Lihat Yusuf di penjara.
Musa 40 tahun di penjara di padang gurun. Yeremia nabi itu di penjara, ya, dan banyak lagi. Paulus, lebih sering di penjara daripada bebas. Nah, terbukti penjara yang setan ciptakan untuk manusia ini perlu dicatat, ya. Apa? Penjara yang setan ciptakan untuk manusia, untuk saudara kita yang hebat-hebat baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ternyata Tuhan memakai waktu setan di penjara itu sebagai kuliah buat saudara-saudara kita. Betul tidak? Maka itu kalau saudara baca Kejadian 41, Yusuf itu sudah punya gelar doktor ekonomi. Doktor, mungkin profesor. Loh kok bisa? Yusuf sudah punya gelar doktor politik. Doktor apalagi lah. Karena dia hebat bisa menyelamatkan Mesir. Itu kan sebuah pencapaian. Nah, di mana Yusuf kuliah doktornya itu? Sampai istilah saya dia punya gelar profesor dengan berapa macam bidang. Ternyata sekolahnya di Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan, dan tolong dicatat kuliahnya gratis. Begitu pula Musa. Nah, saudara, ini yang kita harus tahu. Walaupun setan memberikan waktunya untuk merusak kehidupan dengan COVID-19, maka inilah waktunya saudara dan saya menjadikan kuliah ini, mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk kita lulus di dalam akademi COVID-19. Katakan amin untuk semua kita. Ya, karena dengan adanya COVID-19 ini, ternyata kita semuanya sedang belajar, sedang kuliah. Hebat. Itu sebabnya saudara, ayo mulai hari ini kita nikmati. Walaupun maaf, itu waktunya setan yang kita gunakan untuk hidup. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membuat setan yang menang, tapi kita yang harus menang. Amin. Maka itu saudara, saat-saat seperti ini adalah saat yang paling baik. Betul, yang di penjara untuk kuliah gratis bisa mengerti tentang hukum pidana. Pak Andreas keren. Betul sekali. Jelas ya saudara, hidup ini sangat menyenangkan. Saya ulangi, hidup ini sangat menyenangkan. Kalau kita bisa mempercayai Tuhan, walaupun waktu yang dia sediakan lewat waktunya setan, gak apa-apa. Karena tetap Tuhan Bapa kita ada bersama dengan kita. Oke, jadi kita semuanya tahu bagaimana kalau waktu setan itu Tuhan izinkan ada di hidup kita. Ayo kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Karena apa yang Tuhan buat atas kehidupan kita, walaupun, dengar kalimat ini, walaupun itu menggunakan waktunya setan, tetap Papa akan buat itu jadi kebaikan buat kita. Nah, dengan ini saya simpulkan betapa bodohnya si setan. Jangan kenceng-kenceng supaya dia nggak dengar kita ngomongin mereka. Nggak, ini istilah saja. Luar biasa. Ya, saya ulangi lagi, walaupun waktunya setan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengkuliahkan kita, nikmati. Jangan ngomel. Sebab apa yang Tuhan sediakan buat kita tetap yang terbaik walaupun pakai waktunya setan. Ya.
Percaya ya untuk hal itu? Nah, sekarang kita lanjut. Kalau waktu Tuhan bagaimana? Ya, kalau waktu Tuhan bagaimana? Betul, ada yang komen di Facebook, David Malindo, haleluya, hidup ini sangat menyenangkan. Ada yang komen dari Waingapu, kuliah gratis, langsung lulus dengan cum laude. Betul, luar biasa. Nah, maka itu saudara, kita tidak boleh kalah. Walaupun Tuhan izinkan kita hidup dengan menggunakan waktunya setan. Betul ya? Nggak usah takut untuk itu. Baik, kita sekarang akan buka Pengkhotbah pasal 3. Mumpung kita masih di suasana tahun baru, ya, masih suasana tahun baru, kita menikmati kasih Tuhan. Saya nggak tahu yang di Sumben siapa yang mau buka Alkitab? Ada? Kok tidak ada? Saya baca di Alkitab saya. Pengkhotbah pasal 9. Ayo kita lihat. Pengkhotbah pasal 3. Ya, mulai ayat yang ke-14. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Oke. Aku tahu bahwa segala sesuatu, woi keren. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan, ya perhatikan, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Berarti ini waktu Tuhan yang dikerjakan. Oke. Yudi, terima kasih. Mulai paham bicara waktu dan waktu bicara. Ya, beda sekali. Saya ulangi. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Nah, sekarang kita lihat. Lalu apa yang dilakukan manusia akan tetap ada selamanya? Siapa bisa jawab? Kalau yang Tuhan kerjakan, itu pasti akan tetap ada untuk selamanya. Tapi, kalau manusia mengerjakan sesuatu, jawabannya bisa nggak ada selamanya? Tidak. Apa yang dikerjakan manusia pasti fana. Nah, begitu pula yang dikerjakan oleh setan. Dengan menggunakan waktu setan itu ternyata tidak bisa kekal. Jadi 3 waktu yang kita sedang pelajari sekarang, waktu Tuhan, waktu manusia, dan waktu setan. Facebooknya oke. Ternyata yang kekal, yang ada untuk selamanya cuma waktunya Tuhan. Oh, ini Ricky menunjukkan terjemahan American Standard Version. I know that whatsoever God do, it shall be forever. Ya, jadi selamanya. Oke, tadi Ricky menunjukkan juga. Jadi selama COVID-19 ada di dunia sejak awal tahun yang lalu, ternyata COVID sudah membunuh 530.000 manusia. Kurang ajar betul. Oke, kita lanjut ke Pengkhotbah 3 ini. Jadi saudara, kalau sekarang kita tahu apapun yang manusia kerjakan, gak ada yang kekal. Berarti salah satu maksud kita mengerti firman ini adalah apa yang kita mau bisa sombongkan. Yang manusia kerjakan gak ada yang kekal. Nah, apalagi iblis. Kalau kerja apa-apa pasti singkat, gak akan lama. Yang lama, yang kekal cuma waktunya Tuhan. Oke? Lanjut. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Luar biasa.
Jadi kalau papa kita bekerja sesuatu atau segala sesuatu di dunia ini itu kekal. Dan kekalnya nggak main-main saudara. Tidak dapat ditambahi dan tidak dapat dikurangi. Berarti kekalnya itu sempurna. Nggak bisa digeser. Nggak bisa. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu papa ingin kita hidup menggunakan waktu Tuhan. Nah, bagi beberapa saudara yang masih sulit mencerna atau menerjemahkan gimana sih cara hidup dengan waktu Tuhan, bagaimana? Coba dengarkan ini. Mungkin bagi yang pertama kali tahu akan hukum ini, ya, mungkin bagi yang pertama tahu akan konsep waktu Tuhan, waktu manusia, waktu setan, saya akan berikan contoh. Astronot, tahu ya astronot, manusia-manusia tertentu yang terpilih dengan tes yang gak main-main untuk diterbangkan keluar angkasa. Keluar angkasa itu arti gampangnya manusia itu sekelompok orang yang disebut astronot itu hidup di luar gaya tarik bumi, gravitasi, ya. Nah, ada. Nah, saudara, manusia yang hidupnya dikeluarkan dari gaya tarik bumi, dikeluarkan dari gravitasi bumi, yaitu dibawa keluar angkasa. Coba renungkan, manusianya masih sama seperti kita. Masih, mereka nggak beda dengan kita. Tapi, begitu astronot itu keluar dari gaya tarik bumi, tolong perhatikan. Mereka tidak lagi hidup dengan waktu manusia. Enggak. Maka itu para astronot enggak bisa hidup dengan hitungan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bahkan cara pola mereka makan dan pola tidur, pola kencing, pola BAB beda. Mereka enggak perlu makan 3 kali sehari dengan jumlah yang banyak. Tidak, cukup dengan pil-pil kecil. Mereka juga nggak perlu minum banyak-banyak seperti kita. Nggak, semuanya beda. Tapi masih orang yang sama seperti kita. Hanya cara hidup mereka di waktu yang beda. Sebab di ruang angkasa tidak ada 24 jam sehari seperti kita. Aduh, mudah-mudahan saudara bisa mengerti ini ya. Nah, maka itu kalau saudara dan saya bisa hidup dalam waktu Tuhan yang kekal itu, maka usia kita juga nggak bisa dihitung dengan 365 hari setahun. Tidak, beda hitungannya. Pokoknya beda. Nah, dalam sejarah, hanya ada satu manusia yang pernah tercatat. Dia masih di dunia, tetapi hidupnya di dalam waktunya Tuhan. Manusia itu namanya Musa. Waktu dia berjumpa dengan yang Maha Kudus, Yahweh Elohim Israel, Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus di gunung itu. Musa masih di bumi seperti Israel semuanya waktu itu. Tapi waktu yang dipakai untuk Musa hidup bukan waktu manusia. Apalagi waktu setan bukan. Selama Musa di gunung bersama dengan Yahweh Tuhan, dalam hitungan manusia itu 40 hari. Dalam hitungan waktu manusia. Tapi dalam hitungan waktu Tuhan itu kekal. Maka itu, ya saudara jangan cari ayatnya, tapi saya percaya ini pengertian. Maka itu selama 40 hari dalam waktu manusia, Musa,
tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak BAB, tidak. Padahal dia masih di bumi. Kalau astronot beda, sudah keluar angkasa. Nah, bagi saudara yang baru tahu hari ini bahwa Musa adalah satu-satunya contoh manusia seperti kita, tetapi ketika dia disedot, kata ini saya pakai, ketika Musa dihisap untuk masuk ke hadirat Yahweh Tuhan, saya pakai bahasa manusia. Ketika Musa disedot, ditarik, dihisap untuk pindah hidup dengan waktunya Yahweh Tuhan, maka seluruh metabolisme kemanusiaan Musa secara fisik nggak berlaku. Yang berlaku adalah pola hidup surgawi. Maka itu 40 hari 40 malam tidak beraktivitas seperti kita. Makan, minum, BAB, kencing, tidur, mandi. Tidak ada sama sekali. Oke, matikan lagi ya. Jadi Musa itu masih sama seperti kita. Tetapi dia sudah masuk ke dimensi surgawi. Musa sudah ditarik keluar dari kekuatan bumi. Walaupun dia masih di bumi. Karena waktu dia ada di gunung itu berjumpa dengan Yahweh Tuhan. Manusia Musa tidak berlaku. Yang berlaku adalah manusia rohnya Musa. Saudara, ini luar biasa. Dan percayalah, saudara dan saya di zaman seperti ini, percayalah, saya ulangi, inilah bekal untuk kita masuk tahun yang baru, tahun yang aneh. Kita nggak tahu 2021 itu akan lebih aneh atau kurang aneh dibanding tahun 2020. Kita tidak tahu. Tapi apapun yang terjadi secara waktu setan untuk tahun 2021, kalau saudara dan saya bisa hidup dengan waktunya Tuhan, kita tersedot masuk dalam hadirat surgawi, maka pengalaman Musa akan kita alami bersama-sama. Percayalah itu dahsyat. Musa seperti punya tubuh kemuliaan. Betul. Karena orang yang hidup dalam waktunya Tuhan, dia tidak menggunakan semua sistem struktur duniawi atau gravitasi bumi. Tidak. Woi, itu luar biasa. Bagaimana cara hidup dengan waktu Tuhan? Nah, yaitu tadi dengan Musa. Ya, seperti Musa. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Ada yang bertanya, bagaimana cara hidup dengan waktu Tuhan? Astronot itu hidup di luar gaya gravitasi bumi, tidak hidup lagi dengan waktu manusia. Cara hidup yang berbeda karena mereka tidak hidup dalam 24 jam lagi. Dan dalam sejarah hanya satu manusia yang pernah itu, yaitu Musa. Selama di gunung. Oke, ini komen. Bagus sekali. Jelas ya? Saya lanjutkan. Jadi kalau ada Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15, maka Tuhan ingin saudara dan saya hidup dalam waktu Tuhan. Pilihan, ada waktu manusia, ada waktu setan. Saya ulangi lagi, sekalipun kita masih hidup di dalam waktunya setan, karena 1 Yohanes 5 ayat 19 menulis, lagi sekali 1 Yohanes 5:19 menulis, kita adalah milik Tuhan, berasal dari surga. Jelas ya? 1 Yohanes 5:19. Kita adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Tapi ini firman-Nya, kita masih hidup di dunia.
Dan kalau kita hidup di dunia, maka seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, ini masalahnya. Kita milik Tuhan, berasal dari Tuhan, tidak perlu diragukan. Tapi kita masih hidup di dunia yang artinya kita harus tunduk dalam waktu setan. Tapi kalau saudara dan saya mau disedot oleh Tuhan, mau dihisap, ditarik untuk hidup dalam waktu Tuhan, walaupun kita masih ada di tempat setan berada, percayalah bahwa hidup kita akan beda dengan yang lain. Maka itu saudara, mulai hari ini pilihannya ada di tangan kita. Oke, bagaimana sih caranya? Ya, beri tanda Pengkhotbah 3. Kita lihat Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal yang ketiga. Nanti kita kembali lagi ke Pengkhotbah pasal 3. Sekarang kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Ya. Bagaimana caranya kita hidup dengan waktu Tuhan? Ternyata yang perlu diubah adalah cara pikir kita. Kolose pasal 3 mulai ayat 1 sampai 3. Dengan cepat saya akan bacakan Kolose 3 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah bukan? Kita semua sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Puji Tuhan. Duduk di sebelah kanan Tuhan. Yang kedua, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini bentuk konkret bagaimana kita hidup dengan waktu Tuhan. Ternyata sederhana. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Haleluya. Ya udah, ini caranya kita hidup dengan waktu papa kita, yaitu memakai pola pikir surgawi. Oh, Frans, papa senang kamu gabung. Masih di Makassar kamu, Frans? Ya. Oke, saya akan baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita milik Tuhan, meskipun seluruh dunia di bawah kekuasaan si jahat. Betul. Ini terjemahan apa? Message. 1 Yohanes 5:19. We know that we are held firm by God. Wah, luar biasa. Kita tahu bahwa kita ini dipegang kuat oleh Tuhan kita. Terima kasih. It's only the people of the world who continue in the grip of the evil one. Wih, jadi hanya orang-orang yang hidup terus-menerus dengan sistem dunia ini, yang tidak bisa hidup di tangan Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Jadi saudara, untuk saudara dan saya bisa hidup dengan waktu Tuhan, itu hanya perlu merubah mindset. Semua pikiran kita arahkan hanya ke Tuhan saja. Yusuf, apa kabar? Masih di Bali? Ya, terima kasih Yusuf ikut dengar belajar firman ini di awal tahun ini. Nah, jadi pola pikir kita ya harus kita ubah, menggunakan pola pikir Kristus. Mindset kita arahkan kepada Kristus. Sama seperti astronot. Misalnya ada orang Jakarta jadi astronot, saya cuma memberi contoh misalnya. Begitu dia sudah keluar angkasa, ya ini cuma intermezzo saja. Dia nggak bisa
Walaupun dia orang Jakarta, sudah keluar angkasa, tiba-tiba dia pingin kerak telur, pingin ketoprak, makanan-makanan khas Betawi, nggak bisa. Hidupnya sudah berubah. Jelas ya, karena di waktu yang beda. Oke, saya lanjut ke Pengkhotbah 3. Ya, saya ulangi ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Terima kasih Bapak, yang kau buat itu kekal. Manusia nggak bisa kekal, setan juga nggak bisa buat apa yang kekal. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Seru sekali. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kenapa manusia dibuat takut akan Tuhan? Hanya karena Bapa kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan kekal, tidak terpengaruh, nggak bisa berubah. Yaitu dahsyat. Terima kasih Bapa untuk perbuatanmu yang luar biasa itu. Oke? Nah, ayat 15. Tolong yang pernah ingat, ya saya lupa di ayat mana. Dalam kitab Pengkhotbah juga ada tulisan. Maaf saya lupa ya, tiba-tiba kepikir. Di bawah kolong langit ini, di bawah langit ini gak ada yang baru. Gak ada. Ini cuma pengulangan. Dan itu betul. Maka itu kalau manusia berkata selamat tahun baru. Sadar enggak? Gak ada yang baru kok. Yang di bawah matahari ini gak ada yang baru. Tahunnya hanya angka tahunnya yang baru. Betul? Tapi keadaannya sama. Apalagi dengan COVID-19. Mau baru apa? Hidup jadi kacau seperti ini anak-anak sekolah. Tadi pagi saya dengar berita. Masih terjadi perdebatan. Apakah anak-anak sekolah bisa tatap muka? Bisa offline? Ternyata banyak yang tidak setuju. Ya udah. Nah itulah manusia. Saudara, maka itu kita bersyukur. Di dunia ini gak ada yang baru. Cuma pengulangan demi pengulangan. Manusia betul-betul hidup dalam ngeri. Waktu iblis. Ada yang komen di Facebook. Pengkhotbah 3:14. Tidak pernah saya dengar, baru kali ini saya tahu pencerahan waktu Tuhan. Dengan Musa di gunung Sinai. Lebih dalam lagi. Beri ilustrasi membuat saya bisa mengerti. Puji Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan ingin atas kita dalam hidup kita. Gak ada yang baru di bawah langit ini. Semuanya cuma pengulangan. Yang baru hanya yang Papa buat. Saya ulangi. Yang baru hanya yang Papa buat. Untuk hidup kita. Oh, Pengkhotbah 1 ayat 9. Terima kasih Filemon. Saya akan baca ya. Pengkhotbah 1 ayat 9. Terima kasih. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Betul. Saya lanjutkan ayat 10-nya. Pengkhotbah 1. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Puji Tuhan. Makasih Filemon. Nah saya baca ayat 15. Pengkhotbah 3. Ini yang kita harus tahu. Yang sekarang ada. Dulu sudah ada. Pelan-pelan. Yang sekarang ada. Dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Apa ini? Kok bisa? Ternyata begini. Di dalam kekekalan, saya ulangi, di dalam kekekalan,
Papa sudah bisa melihat dari jauh. Ya, kita nggak bisa meneropong waktu, kita nggak bisa. Coba saya pakai istilah ini, meneropong waktu. Ngerti kata meneropong waktu? Seandainya manusia bisa buat alat, entah bentuknya apa. Ada film yang pernah dibuat tahun 80-an yang lalu. Judulnya menarik, Back to the Future. Aneh bukan? Kembali ke masa depan. Nah, saudara lihat film itu. Pertama kali film itu muncul. Saya langsung ingat ayat ini. Back to the Future. Saya nggak tahu itu kenapa. Ada orang yang bisa punya ide buat mesin waktu yang mana manusia berharap bisa kembali ke masa depan. Nah, kalimatnya aja sudah salah. Back to the future. Kembali kok ke masa depan. Seharusnya kembali itu ke masa lalu. Itu baru betul. Sebab masa lalu sudah pernah kita lewati. Tapi manusia berusaha meneropong. Ya, kira-kira di masa yang akan datang itu aku jadi apa, aku di mana, aku ngapain. Nah, itu keinginan manusia untuk meneropong masa depan. Tapi aneh, film itu laris. Padahal nggak masuk akal. Bagaimana orang bisa meneropong masa depan? Back to the future. Kembali ke masa lalu, ke masa depan. Nah, itu cuma harapan manusia kalau bisa meneropong waktu. Nah, saya tanya kepada saudara. Di dalam kekekalan, siapa yang buat? Gak ada yang buat. Loh, kekal itu tidak ada yang buat. Ya, kekal dalam konsep manusia itu everlasting. Gak putus-putus. Tuhan juga tidak buat kekekalan. Loh, kenapa? Karena kekekalan itu adalah Papa kita sendiri. Kok bisa? Kita lihat ya, kita nyimpang dulu Yohanes 17 ayat 3. Wah, ini luar biasa. Ya, maka itu saudara, kalau di awal tahun ini Tuhan mengajar kita untuk mengenal waktu Papa kita, mengenal waktu manusia, dan mengenal waktu Tuhan. Nah, untuk mengenal waktu Tuhan, untuk mengenal waktu setan, kita bersyukur 2020 itu waktunya setan menguasai dunia dengan COVID-19. Dan lihat, setan pun tidak bisa mempertahankan waktu karena berjalan terus. Yohanes 17 ayat 3. Saya nggak pakai kata mudah-mudahan. Biarlah lewat firman Yohanes 17 ayat 3 kita tahu kekekalan itu nggak ada yang buat, karena kekekalan itu dia sendiri. Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa manusia mengenal Engkau. Engkau adalah Yahweh Tuhan. Tuhannya Musa tadi. Saya ulangi, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa manusia mengenal Engkau, Yahweh Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya baca dulu komen di Facebook. Waktu Tuhan, waktu setan, apakah sama besarannya? Pengaruh dalam waktu manusia? Dan apa memang iya kita manusia menentukan mau pakai waktu Tuhan atau waktu setan? Iya. Besarannya beda. Jelas lebih besar waktu Tuhan. Waktu setan itu terbatas. Jadi
Ingat tadi Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Waktu Tuhan itu kekal. Waktu manusia tidak kekal. Apalagi waktu setan tidak kekal. Nah, kita yang menentukan. Kita mau hidup dalam waktu Tuhan, mau hidup dalam waktu manusia, atau hidup dalam waktu setan. Kita yang memilih. Mau hidup dengan waktunya siapa. Nah, kita harus menggunakan dua waktu. Satu waktu kita harus pakai 24 jam sehari. Kita manage. Ya. Yang kedua, kita harus hidup pakai waktu Tuhan. Ya. Ada orang, saya lupa siapa namanya, memberikan kebenaran begini. Sebetulnya tidak ada kata maaf untuk aku sibuk. Dengarkan, saya pernah belajar, saya lupa, dari orang di Singapura. Nggak ada kata, aduh maaf ya, aku sibuk. Tidak ada. Loh, yang ada apa? Yang ada adalah prioritas. Dia beri contoh begini, ada orang kaya. Aduh, setiap kali diajak kebaktian, aduh sorry aku sibuk. Setiap kali diajak belajar Alkitab, Bible study, aduh aku sibuk. Diajak berdoa, aduh aku sibuk. Suatu hari orang kaya ini divonis kanker stadium akhir. Shock. Nah, setelah divonis kanker stadium akhir, maka orang kaya ini punya waktu untuk ibadah, untuk jam doa, untuk jam belajar Alkitab. Jadi, bukan sibuk, tapi prioritas. Dan saya setuju dengan pendapat itu. Roy, selamat ulang tahun ya, kamu hari ini ulang tahun. Anak saya Roy Pahelut dari Singaraja. Ya. Saudara, maka itu pilihannya ada di tangan kita. Jadi hidup yang kekal itu bukan waktu yang panjang. Tetapi mengenal Bapa di surga dan mengenal Tuhan Yesus. Maka itu hidup kekal tidak ada yang menciptakan. Sebab hidup kekal itu Tuhan sendiri. Betul? Jadi kalau hari ini saudara dan saya bisa mengenal waktu Tuhan. Dan kita mengenal Bapa kita. Dan kita mengenal Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya saudara dan saya sedang hidup di dalam waktunya Tuhan. Walaupun kita masih hidup di dunia seperti astronot. Mereka masih manusia seperti kita. Cuma dalam waktu tertentu mereka dikeluarkan dari gaya tarik bumi dengan pesawat khusus ke ruang angkasa. Tapi suatu hari nanti kan mereka harus balik ke bumi lagi. Dan kalau mereka balik ke bumi, berarti mereka akan balik menggunakan waktu manusia. Tapi sepanjang waktu kita masih hidup di dunia ini, mari kita gunakan dua waktu. Satu, waktu kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi bersama dengan itu, gunakan waktu Tuhan juga. Jangan gunakan waktu setan ya, jangan. Ini yang kita harus. Oi Roy, Papa senang kamu hadir juga dari Denpasar anak saya. Dahsyat, puji Tuhan. Ya, semua kita bersyukur ada firman sehebat ini. Jadi pola pikir kita. Saya beri contoh lagi. Orang yang gak punya uang dan tidak hidup menggunakan waktunya Tuhan, orang itu stres. Saya ulangi ya. Orang yang gak punya uang lalu hidup tidak menggunakan waktunya Tuhan, dia stres. Kenapa? Karena orang yang gak punya uang merasa hidup ini panjang sekali. Karena bosan, gak tahu bagaimana. Contoh lain,
Orang yang terpaksa hidup menggunakan waktu setan, yaitu diisolasi mandiri 14 hari atau harus masuk rumah sakit sekian hari karena virus ini. Kalau tidak menggunakan waktu Tuhan juga, orang itu stres, bosan. Sekian belas hari nggak boleh ketemu orang. Kalau ada dokter perawat yang masuk pun pakai alat pelindung diri yang rapat sehingga nggak tahu ini siapa. Bayangkan. Maka itu saudara, walaupun kita dipaksa dalam tanda kutip untuk hidup dengan waktunya setan. Contoh waktu Yusuf, Musa apa di penjara. Itu Paulus di penjara itu kan waktunya setan. Mana enak. Tapi mereka nikmati. Di dalam penjara pun mereka hidup dengan waktu Tuhan yang kekal itu. Maka itu dari penjara mereka bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Itu yang saya katakan kepada semua saudara-saudara yang terpapar COVID. Nikmati. Hidup dengan waktu Tuhan. Walaupun gak enak. Percayalah, hukum itu luar biasa. Betul? Nah ini cuma intermezzo. Minggu yang lalu saudara lagi viral di sosial media. Ya maaf ya kalau ada yang tersinggung saya minta maaf. Ya Pak Yudi senang Papa kamu bisa gabung juga ya. Maaf. Nah begini viralnya. Suatu hari ada rombongan anak-anak muda sedang melakukan perjalanan keluar kota. Nah di mobil mereka rame-rame. Namanya anak-anak muda. Maaf. Tiba-tiba bau kentut. Nggak tahu siapa yang kentut. Ribut mereka. Nah rupanya yang kentut itu ngomong. Ketika teman-temannya ribut. Bersyukur. Ternyata semua kita negatif dari COVID-19. Kenapa yuk? Karena penciumannya masih berlaku. Betul? Kalau ada orang kentut dalam mobil tertutup. Dan nggak ada yang mencium. Berarti di dalam mobil itu semuanya positif. Karena COVID ini merusak penciuman dan perasa. Nah itu cuma intermezzo saja. Nah itulah cara, salah satu contoh konyol untuk menggunakan hidup dengan waktu yang benar. Oh hebat sekali. Akan memperparah penyakitnya kalau orang itu ya tidak memakai waktu Tuhan. Betul. Karena menunggu 14 hari itu stres. Waduh makin parah. Betul. Jadi saudara, kita harus terima 3 macam waktu. Waktu Tuhan, waktu manusia, dan waktu setan. Cuma pilihannya, kita mau pakai waktunya siapa untuk hidup. Kalau kita bisa hidup dengan waktunya Tuhan, Gorga, terima kasih kamu. Ya, kalau kita bisa hidup dengan waktunya Tuhan, walaupun dalam keadaan yang tidak enak, Tuhan, waktu Tuhan itu sangat indah. Betul, Erwan, menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Amin. Jadi, yang sedang nggak punya duit, jangan cuma menikmati hidup waktu manusia, tapi gunakan menikmati hidup waktu Tuhan. Karena ketika Musa di dalam hadirat Tuhan 40 hari 40 malam, dia nggak ada duit. Walaupun ada duit mau dibelanjakan apa? Di gunung kok. Tapi dia bisa hidup dengan waktunya Tuhan. Oke ya, jangan tunggu sakit. Betul. Ayo kita belajar. Sekarang ini jangan tunggu sakit, jangan tunggu bangkrut. Ya, jangan tunggu tersesat baru ingat waktunya Tuhan. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Puji Tuhan. Ini dia dalam hidup. Oke. Kembali ke ayat 15. Pengkhotbah 3. Oh, ini dia Pak Pendeta Wimko dari Bali yang saya bilang tadi menemukan istilah COVID-19 Academy. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Puji Tuhan, itu ada lagu yang bagus sekali. Oke, masih Pengkhotbah 3 ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Jadi nggak ada yang kekal, nggak ada yang baru di dunia. Tapi kalimat terakhir, aduh sayang ya, ini Ben nggak ada yang bisa menunjukkan
Alkitab berapa terjemahan itu ya? Ini Aan kemana, Erik kemana di Zoom? Biasanya mereka menunjukkan. Ada yang bisa bantu? Pakai berapa terjemahan? Karena ayat 15 ini kita akan lihat berapa terjemahan berbeda. Oh, Yusuf, nubuatan Koden untuk saya waktu di tanah Toraja terjadi pada saya sekarang. Luar biasa. Itu berapa tahun yang lalu Yusuf di Toraja. Ya. Ben, ada Ben, siapa yang bisa membukakan di layar Alkitab berapa terjemahan itu? Karena kalimat terakhir ayat 15. Kenapa Ben? Nggak ada, biasanya Aan sama Erik. Tapi Oh. nggak ada yang Koden. Jackie juga nggak ada. Jackie nggak ada juga. Oke lah. Jackie. Nggak ada ya. Ya ini Eka juga nggak ada. Ricky bisa tolong nggak? Ya bisa tolong nggak lihatkan terjemahan yang lain. Mau the message juga boleh. Pengkhotbah 3 ayat 15. Oh pakai HP. Ya udah. Pakai HP semua ini Koden. Oh ya udah. Coba kita lihat ayat 15 bagian terakhir, kalimat terakhir. Ya. Dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Ini terjemahnya aneh. Ya nggak apa-apaan, kamu sibuk. Tuhan mencari yang sudah lalu. Nah, terjemahan yang betul. Oke, Ricky, ini terjemahan apa, Rick? Ntar saya baca. Oh, Selbir. Oh, oke. Bentar ya, Ricky, terima kasih. Kamu menunjukkan Sabda Web. Oke, bentar. Yang ada, oke, saya mau baca yang terjemahan ini. Yang sekarang terjadi, sudah terjadi sebelumnya. Oh ada ya, yang akan ada sudah lama ada. Tuhan menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. Apa yang sudah ada sejak dulu, itulah yang ada sekarang. Dan apa yang akan ada, itu sudah ada sejak dulu. Dan Tuhan mencari apa yang sudah berlalu. Oke, kurang tepat juga AVP. Yang sekarang ada, dahulu ada. Saya mau Tuhan mencari yang sudah lalu. Oke, terima kasih. Ini siapa yang buka ini sekarang? Oh, Ko Yugo. Terima kasih. Ya, dari Singapura, saudara kita. Saya mau membongkar kalimat Tuhan mencari yang sudah lalu. Sebetulnya bukan yang sudah lalu dicari Tuhan. Yang betul, Tuhan mencari yang sudah pernah ada, yang dia tetapkan sejak dulu. Wih, itu luar biasa. Ayat 15 saja, Ko Yogo. Jadi yang Papa cari itu yang sudah pernah ada sejak dulu. Yang dia tetapkan di dalam kekekalan. Terima kasih, Ko Yogo. Saya akan bacakan. Ya. Oh, masih sama. Dan Tuhan mencari yang sudah berlalu, sudah lalu. Supaya sudah terjadi, terjadi lagi. BIS, MELT. Dan Tuhan mencari yang sudah berlalu. Selbir, Tuhan memeriksa apa yang telah lalu. AVB, ya. Oke, jadi begini saudara. Oh, itu tahun 91 ya Yusuf. Luar biasa. Oke, dengarkan ini. Karena Tuhan ada dalam waktu kekal, berarti Tuhan sudah melihat, dia sudah bisa meneropong. Betul nggak? Ngerti kata meneropong? Tahun 2021, percaya nggak? Sebelum kita lewati, masih ada 361 hari ini. Tuhan sudah melihat semua belum yang akan terjadi sampai 31 Desember nanti. Bahkan kita percaya 2022 Papa kita sudah melihatnya. 2023, 2024, 2025 dan seterusnya. Tolong perhatikan. Di hadirat Tuhan, semua waktu yang kita belum jalani ini, di hadiratnya Papa sudah melihat semua itu. Jadi menurut kalimat terakhir ayat 15, maka saudara dan saya
bisa menggenapi judul film itu Back to the Future. Keren bukan? Jadi kalau saudara dan saya bisa hidup dalam waktu Tuhan, maka kita bisa melihat seandainya kita masih ada di tahun 2027. Seandainya yang lebih muda dari saya masih bisa hidup di tahun 2050. Seandainya. Maka kalau saudara dan saya bisa hidup di dalam waktu Tuhan, maka saudara betul nggak akan stres, bersuka cita terus, betul Chris, karena kita bisa meneropong masa depan kita. Ini yang Tuhan maksud kalimat terakhir ayat 15. Terima kasih Papa. Bayangkan saudara, manusia nggak bisa melihat ke depan. Ya, oke, intermezzo sedikit. Biasanya bulan Desember, saudara baca media, dengar TV, buku apa saja. Biasanya sebelum tahun 2020, profesi yang paling laris yang dicari oleh manusia sebelum 2020 loh, itu para peramal, paranormal. Ya, orang Hokkien bilang para tukang guamia. Itu yang paling laris. Kenapa? Sebab manusia ingin tahu tahun depan ini akan ada apa. Tapi lihat tahun 2020 Desember kemarin, saya cari-cari di berita. Kok nggak ada ya ramalan-ramalan buat tahun depan, kok nggak ada. Termasuk maaf hamba-hamba Tuhan yang biasanya dicari orang untuk tanya apa pesan Tuhan buat tahun depan, nggak ada yang nongol, nggak ada yang muncul. Kenapa saudara? Karena tahun 2021 itu semua orang nggak ngerti akan terjadi apa. Karena ramalan tahun 2019 bulan Desember, wah para peramal itu menceritakan begini, menceritakan begitu. Maka itu banyak pengusaha-pengusaha berani invest untuk beli hotel, bangun restoran, buka pabrik, semua. Perusahaan penerbangan, beli tambah pesawat. Begitu bulan Maret 2020, si COVID muncul, dunia jungkir balik. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya bisa mengenal Papa dengan benar, mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus, maka hidup yang kekal itu bukan jadi milik kita, salah. Maka hidup yang kekal itu kita ada di situ. Nah, kalau saudara dan saya bisa menggunakan hidup yang kekal untuk hidup yang fana sekarang, berarti saudara dan saya bisa back to the future. Tuhan akan membawa kita, Papa di surga akan membawa kita melihat 2021, 2022, 2028 dan seterusnya. Tapi tolong dalam nama Yesus jangan menanyakan ke siapa-siapa. Aduh tolong doakan saya ya, supaya saya bisa melihat hidup saya di 2021, di 2023 ini akan jadi apa. Nah itu salah. Itu konsep pedukunan Kristen. Itu konsep peramal-peramal Kristen. Saya katakan di awal tahun ini, hanya kita masing-masing pribadi bersama dengan Papa kita yang waktunya kekal itu yang akan memberitahu kita pribadi, bukan untuk memberitahukan hidup orang lain. Awas, jangan ada yang sok jadi dukun. Awas, ya. Ini yang kita harus tahu. Puji Tuhan ada saudara kita dari Timor Leste. Amin. Hidup dalam waktu Tuhan artinya tidak ada kalimat sampai kapan atau aku sudah tidak tahan lagi. Wah betul. Terima kasih saudara Yusua Marquez dari Timor Leste. Saya ulangi lagi. Bagus sekali. Amin. Hidup dalam waktu Tuhan artinya tidak ada kalimat sampai kapan.
Sampai kapan? Biasanya kalau orang tanya sampai kapan, itu sedang dalam penderitaan. Nggak ada yang tanya. Bahkan, aku sudah tidak tahan lagi. Nggak ada. Kalimat itu tidak ada. Betul, Saudara Yosua dari Timor Leste. Wih, hebat saudara. Maka itu kalimat terakhir ayat 15 saya suka. Dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Nah, konsep sudah lalu itu kan past tense. Padahal maksud Papa di kalimat Tuhan mencari yang sudah lalu, Tuhan mencari yang sudah pernah terjadi, itu dalam kekekalan. Dan yang sudah lalu dalam bahasa past perfect tense ini, maksudnya itu yang akan datang. Karena sampai akhir dunia ini nanti, kita nggak tahu dunia akan berhenti di tahun berapa. Jawabannya hanya Papa yang tahu. Indah bukan? Oke. Ya Chris, ini ada komen lagi. Bagus, betul. Air Asia borong pesawat dan dijual lagi ke maskapai lain. Sekarang keteter. Ya, karena COVID dan macam-macam sudah. Ayo, hari ini kita dapat hikmat ini. Makasih aku Yogo untuk ayat ini. Terima kasih. Nah, saudara, maka itu mulai hari ini mari kita hidup di dalam waktu Tuhan, bukan dalam waktu kita, bukan dalam waktu setan. Katakan amin. Nah, Tuhan mencari yang sudah pernah ada. Walaupun kata ini past tense, karena yang sudah lalu. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau saudara dan saya hidup dengan waktu Tuhan ini, maka kita bisa meneropong. Ya, kita bisa meneropong. Ke depan itu akan ada apa? Lagi sekali bukan untuk mencari kehendak Tuhan buat orang lain. Tidak. Buat diri kita sendiri. Roh Kudus punya kesimpulan, punya jawaban, punya hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita ini. Jadi mulai hari ini saudara bersyukur untuk tahun baru ini Tuhan akan menolong kita melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami siap untuk back to the future. Melihat ke depan, Tuhan mau buat apa atas hidup kita. Puji Tuhan, selamat tahun baru, selamat jadi pelaku firman. Tuhan, ya maaf. Selamat jadi pelaku firman, selamat menikmati kasih Tuhan. Amin. Ya, saya kembalikan kepada host. Lus, ada orang tolong. Maaf, ada tamu. Oke, Ben, gimana? Ayo. Ada orang Lus, tolong, enggak tahu. Oh, Sam ternyata. Ya. Oke, Ben, gimana? Oke? Ya. Makasih, Koden. Ya, sama-sama. Halo. Oke, Wilfred keluarkan. Iya, silakan. Sebentar. Itu, oh ada tamu sebentar ya. Kodeng keluar sebentar. Maaf, nanti balik sebentar. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita bicara masalah waktu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, itu audionya saya sudah buka semua, saudara bisa buka sendiri kalau saudara bertanya. Saudara bisa langsung bertanya ke Koden. Saudara bisa sharing, bisa tanya, ya. Kita bisa sama-sama belajar hari ini. Pagi itu bukan ya? Yang apa maksudnya? Apa yang
orang-orang hamil wanita yang di Pondok Hayat ya. Nggak tahu. Ada orang yang kenal. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebentar, Pak Andreas. Saya coba buka. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Silakan Pak Andreas. Ya, silakan. Pak Andreas mau tanya enggak? Ya, Pak Daniel. Ya, Pak Daniel. ya, Jadi pada Yusuf dan juga Paulus mendapat pencerahannya dengan adanya yang Tuhan maksud itu selama dia berada di dalam penjara ya, Pak ya. gimana yang Tuhan maksud? Halo? Ya, bagaimana? Jadi Yusuf itu sebelum dia masuk penjara kan dia tidak memperoleh apa-apa ya Pak ya. Tetapi setelah di dalam penjara dia merasa diproses Tuhan dengan luar biasanya sehingga keluar dia menjadi. Ya, pertanyaannya, Menjadi terang berani waktu itu ya Pak. ya, maka itu Tuhan kita bisa gunakan waktu setan jadi berkat untuk kita. Masa mesin. Hah? Yanti, boleh Yanti? Ini ada yang tanya ini. Saudara kita dari Semarang yang punya pelayanan di Akademi Kepolisian Republik Indonesia di Semarang. Boleh Yanti bagikan link ini. Bahkan bisa dilihat lagi di IG dan di Facebook Koden Yanti. Nah, kita ini yang Sungai Kehidupan ini setiap Senin, Rabu, Jumat. Ya, pagi. Ya, betul Pak Andreas. Jadi Tuhan bisa menggunakan waktu setan yang memasukkan Yusuf dalam penjara untuk jadi berkat, meneropong melihat masa depan. Back to the future. Ya, itu luar biasa. Dan Yusuf sudah diberikan mimpi lebih dulu untuk itu. Ya, jadi berarti orang-orang yang saat ini masuk di dalam penjara apa seizin iblis Pak? Karena keinginan iblis. Ya, mungkin bukan kata seizin iblis. Bukan. Tapi memang iblis yang pakai. Istri Potifar contohnya. Apalagi sekarang ya. Nah, makanya sekarang ini kan banyak anak-anak Tuhan semakin hari malah jatuh dalam narkoba. Karena narkoba itu kan kekuasaan iblis ya Pak. Ya. Tapi kuncinya kepada mereka yang terpenjara, tertangkap karena kejahatannya, mau enggak? Ya, mau tidak? Mereka menggunakan waktu setan itu diganti dengan waktu Tuhan. Karena tidak sedikit mereka yang masuk penjara ternyata ada yang makin jahat dan makin pintar berbuat jahat. Jelas Pak Andreas. Jadi pilihannya kepada kita. Pilihannya kepada kita. Kita mau pakai yang mana? Dan ini pada ini kan ada peraturan baru nih Pak ya. Di mana yang predator-predator yang rencananya di mana udah ditandatangani oleh Presiden yang untuk kebiri-kebia itu Pak. Apakah itu menurut di dalam Tuhan itu diizinkan atau tidak Pak? Ya, hukum pemerintah itu kan sama dengan hukum Tuhan. Jadi apa yang diputuskan pemerintah ya harus dihormati.
Oke, ada yang lain? Iya, oke, Pak. Masih Pak Daniel. Ya, Tuhan berkati. Silakan yang lain. Ada? Ya, sambil nunggu yang lain. Kalau saya baca di Pengkhotbah pasal 3 tadi yang Koden sampaikan di ayat 5 itu juga di sana dikatakan ada waktu memeluk, tapi ada waktu juga untuk menahan diri untuk memeluk. Nah, kalau dulu zamannya cipika-cipiki, tapi sekarang salaman aja sudah tidak boleh. Nah, apakah ini memang juga sudah masuk dalam bagian Iya. waktu itu? Iya, Nah, bisa juga. yang saya ya. Nah, yang saya mau tanyakan yang di ayat 11 kan dia bilang begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, maksudnya manusia tidak dapat menyelami itu, apa itu? Yaitu apa yang Tuhan kerjakan secara logika kita sulit diselami, sulit dimengerti, sulit dipahami. Terlalu rumit apa yang Tuhan kerjakan itu. Ya toh, terbukti sebetulnya tidak ada seorang pun di antara manusia bisa menyelami, bisa memahami, bisa mengerti, bisa menangkap apa yang Tuhan buat karena keterbatasan cara kita berpikir. Maka itu lebih baik saudara kita menyerah kepada Tuhan daripada kita memaksakan kehendak kita sendiri. Jelas ya? Suara siapa itu bisa di-mute dulu? Suara siapa Ben? Bisa di-mute? Sudah, Koden. Ya, oke, ada yang lain? Ya, berarti kalau kita lihat masalah COVID-19, berarti ini juga termasuk bagian dari skenario-nya Tuhan, Pak Koden, atau yang sesuatu yang memang diizinkan Tuhan. Nah, itu loh. Di ayat yang ke-12 dia bilang begini. Nah, di ayat 12 dia bilang begini. Aku tahu bahwa untuk mereka yang tidak tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Artinya sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, sesuatu yang bentar nih suaranya Bu Betty matikan Bet. Ya wes. Bet, matikan. Mute. Loh, Betty, mute. Sekarang ini Ya. Oke. Saudara. Jadi artinya ya, gini. Kalau dilihat dari ayat ya, ngerti Ben? Udah. Jadi kalau dilihat dari ayat 12 ini artinya apapun yang ya. Oke, saya ngerti. Begini. Sangat berbahaya. Saya tidak tahu konsep ini dari mana datangnya. Seizin Tuhan, seizin Tuhan. Saudara, kitab Ayub memang pernah menulis seizin Tuhan setan mencobai Ayub. Atas izin Tuhan. Tapi tolong mulai hari ini lebih baik kita tidak menggunakan kata seizin Tuhan. Kenapa? Karena ada yang negatif seizin Tuhan. Maaf. Contoh, orang kecelakaan karena salahnya sendiri main HP sambil nyetir, lalu kecelakaan. Itu bukan seizin Tuhan. Orang pakai narkoba ketangkap, itu bukan seizin Tuhan. Orang rakus
makan apa saja, lalu sakit. Itu bukan seizin Tuhan. Suami istri bertengkar terus, tidak mau saling mengampuni, lalu cerai. Itu bukan seizin Tuhan. Salah menggunakan keuangan, hutang numpuk, itu bukan seizin Tuhan. Maka itu saudara, saya tidak suka menggunakan kata seizin Tuhan. Sebab kalimat itu bisa membuat saya mempunyai alasan, excuse dalam bahasa Inggrisnya, untuk menutupi kesalahan kita. Oh, ini seizin Tuhan. Ngawur. Ngerti nggak, Ben? Kata seizin Tuhan itu berbahaya sekali. Artinya kita yang salah, Tuhan suruh bertanggung jawab. Nah, kok enak? Sampai di sini dulu. Ben, jelas nggak? Hati-hati dengan kalimat seizin Tuhan. Ya. Nah, jadi nggak bisa. Maksudnya kan kalau Nggak, pelan-pelan, belum selesai dulu. Koden cuma mau meyakinkan. Tahun 2021, kalau terjadi hal yang jelek dalam hidup kita, jangan katakan lagi seizin Tuhan. Kita harus periksa diri. Pasti ada andil kita sampai ngalami hal yang jelek itu. Nah, begitu pula dengan COVID-19. Enggak ada seizin Tuhan. Maka itu dalam tema pelajaran kita hari ini, saya tulis belajar mengenal waktu Tuhan, waktu manusia, dan waktu setan. Apalagi kalau kita baca Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Jadi nggak ada yang jelek dari Dia. Maka itu ya kita oke, Barnabas pelan-pelan. Jadi mulai hari ini jangan kita pakai kata seizin Tuhan. Kalau ada hal yang jelek saya alami atau saudara alami. Masih ada yang tanya di IG, apa boleh saya forward firman ini ke teman saya yang anak lakinya baru saja jatuh ke sungai waktu merayakan tahun baru kemarin dan sampai sekarang belum diketemukan? Boleh. Nah, itu kan kasihan. Kita nggak hati-hati. Jangan bilang seizin Tuhan. Pasti ada bagian kita yang salah. Ya, walaupun sulit dimengerti. Ya, Ben, lanjut. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau saya lihat kan sebenarnya begini, problem itu kan dari pembahasannya kode, itu satu, atau saya salah bagaimana, minta tolong nanti dijelaskan. Satu, karena salah kita sendiri. Yang kedua memang karena Tuhan. Yang ketiga karena memang datangnya dari setan sang pencoba. Nah, kalau kita lihat dari kisahnya Ayub itu kan dia saleh, jujur, takut akan Allah, dia tidak melakukan kejahatan, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi kemudian iblis datang kepada Tuhan dan minta izin untuk mencobai Ayub, dan itu diizinkan Tuhan. Nah, itu bukankah itu bagian dari seizin Tuhan atau gimana, Pak? Ya, itu kan Ayub. Ben, jangan mencampur adukkan prinsip Ayub. Koden tanya lagi. Memang ada hal-hal yang seizin Tuhan, tapi tidak semua yang jahat itu seizin Tuhan. Ya, saya ulangi lagi. Ya, setuju, Pak. Nah, ya udah. Jadi kalimat seizin Tuhan jangan kita pakai untuk kesalahan kita. Kita yang pakai duit seenaknya lalu terlibat hutang, kita bilang seizin Tuhan. Ngawur itu. Kita hidup dalam dosa, lalu kita kena akibat dosa. Jangan bilang seizin Tuhan. Nah, itu karena kegoblokan kita. Maka itu perlu kita bertobat.
Jadi tidak semua yang tertulis di Alkitab itu berlaku untuk kita semua. Kita harus membedakan kalau membaca Alkitab, ada yang untuk kita semua. Contoh, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lah itu untuk semua kita. Dia memberkati orang yang dia berkati supaya orang itu jadi berkat. Itu untuk semua orang. Dia tidak ingin semua orang sakit. Dia ingin semua kita sehat. 3 Yohanes menulis begitu. Nah, tapi kalau ada hal yang jelek yang kita lakukan, ya kita harus terima. Jelas ya? Nah, maka itu ini penting sekali. Oh, ini ada penjelasan bagus. Situasinya sama seperti teman saya yang beriman kepada Tuhan. Tetapi anak lakinya jatuh karena mabuk. Terus jatuh ke laut. Nah, itu contohnya bukan seizin Tuhan. Dia jatuh ke laut karena dia mabuk. Maka itu ini pilihan kita. Ya, jadi tolong ya yang sedang mengalami musibah, periksa diri, jangan bilang, oh ini seizin Tuhan. Maka itu tadi Filemon menulis bagus sekali. Saya baca lagi mana tulisan Filemon. Kata seizin Tuhan seringkali menuduh Tuhan untuk bertanggung jawab atas kesalahan kita. Kok enak kita yang salah kok. Oke, jelas men? Ya, Koden. Ayo. Nah, jadi saya cuma mau tambahin untuk yang di ayat 12 itu. Artinya apa yang terjadi sekarang ini, kalau kita lihat ayat 12 dia berkata, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup. Artinya apapun yang terjadi sekarang kan, artinya Tuhan mau kita pokoknya nikmati aja lah. Seperti yang Koden bilang, nikmatilah senikmat-nikmatnya, nikmati. Ya itu. Ya. Ya, kira-kira gitu ya, Koden. Ya, betul. Ya, ini masih kembali yang tanya temannya anaknya meninggal karena mabuk jatuh ke laut. Ya memang dalam keadaan sekarang jangan kita bicara tentang Tuhan lagi, biarkan kesedihannya lewat dulu sampai suatu hari kalau waktunya baik kita ngomong bahwa tidak semua karena seizin Tuhan, karena ada setan di dunia ini yang punya hak juga untuk menjerumuskan kita. Ayo, ada yang lain? Ya, silakan yang lain yang mau tanya. Ayo. Ada? Iya. Kalau bagi ya pagi. Shalom Ko. Shalom pagi. Sobi, apa kabar Sobi dari Medan? Kita sendiri. Jadi sendiri kan? Ya. Ya. Jamie. Ya. Jamie. Ya. Kalau untuk minggu depan Minggu depan saya belum ada. Saya belum ada ini. Belum Tapi confirm ya? ya belum confirm. Tapi Langsung aja nanti setiap minggu ya Ko, 1 bulan ini. Oke. Ya Ko ya, saya tunggu ya Ko. Pastor Henry kapan keluar nih? Makasih Ko. Kapan keluar? Habis. Oh enggak, Sobi matikan mute aja. Oke, saya tunggu nanti keluar kita ketemuan ya. Udah. Siap. Tolong di mute Sobi. Kangen juga sama Pastor Henry ini. Ya. Sama juga kami di sini sudah kangen juga sama Ko. Ben, tolong di mute yang Sobi. Oke, Tuhan berkati ya Pastor. Ayo, ada yang lain?
Koden, Ya, bisakah kita mengatakan begini? Kalau yang di penjara, bisakah kita mengatakan Tuhan memakai situasi yang buruk itu untuk membawa kita kepada kebaikannya? Bisakah kita mengatakan itu nggak, Koden? iya. Contohnya Yusuf. Situasinya dipakai Tuhan, itu kan bukan salah dia. Ya. Paulus di penjara, bukan salahnya dia. Tapi kalau kita mencuri, narkoba, dan berbuat jahat lalu masuk penjara, jangan bilang itu si izin Tuhan, kita yang salah kok. Tapi Tuhan pun bisa memakai penjara asal kita bertobat. Jangan dibalik-balik ya. Oke, Koden. Jelas ya Sobi? Nah, ya kayak yang tadi pagi kita diskusi. Ada orang bilang begini, Koden. Gimana? Sobi, nggak ada suara? Ini bisa diterima nggak, Koden? Bagaimana? Dia tahu itu salah. Ya, contoh, dia tahu itu salah, apa yang dia lakukan itu salah. Nah, kita tegur dia kan, kita kasih tahu dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Lantas dia mengatakan gini, kan Tuhan bisa mengubahkan hal yang jahat itu menjadi hal yang untuk mendatangkan Ya. Koden jawab itu orang bebal. Kenapa bebal? Karena walaupun betul Tuhan bisa merubah kesalahan jadi baik. gimana? Tapi saya sih kurang setuju begitu. Ya, maka itu dia itu orang bebal, Sobi. Enak saja. Tapi tetap ya, tapi tetap papa kita itu sabar. Gitu ya. Papa kita sabar. Iya. Maka itu jangan kita menyalahgunakan kesabaran papa kita. Ini ada yang tanya di Zoom. Mau tanya mengenai sekolahnya Yusuf. Waktu diproses Tuhan, adakah Yusuf lulus berarti Tuhan sudah memperhitungkan kalau Yusuf bisa menanggung proses 13 tahunnya itu. Betul. Jadi ini penggenapan 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan izinkan Yusuf diproses di penjara sekian lama karena Tuhan sudah mengukur ya Yusuf pasti bisa lulus. Lagi sekali bukan karena Yusuf salah ya, bukan, tapi karena Yusuf mau taat. Oke, jelas untuk itu. Jelas, Koden. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. Ini untuk temanmu yang tadi pagi itu yang kecelakaan ya, Sobi. Iya. Oke, Pak Pendeta Markus Bumbun dari Kalbar ya. Ya, gimana? Ya, sudah. Ya silakan, masih ada. Baik, kalau sudah ada kita tutup ya, Koden. Ya, silakan. Saya sudah dijemput ini. Ya, oke. Oke. Ya minta tolong Pak Sobi untuk tutup salam doa. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dari Koden, Tuhan. Kami mengucap syukur kami diberi waktu untuk belajar tentang waktunya Tuhan, waktunya setan dan waktunya kami. Tapi kami mau katakan di dalam hidup kami mau terhisap di dalam waktunya Tuhan. Amin. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami, mari Tuhan, biar kami juga memiliki spirit of discernment Tuhan. Untuk melihat Tuhan, setiap waktu tolong yang kami. Tuhan telah izinkan kami. Dan berikan kami keberanian untuk menyerahkan hidup kami, menyerahkan seluruh apa yang kami punya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan
bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar hati kami selalu terbuka dengan waktu yang Tuhan berikan di dalam kami. Amin. Kalau kami Amin. pagi ini boleh berdoa ya Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami Ya, sedemikian rupa Bapak. sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami bijaksana itu bukan melakukan apa yang menjadi kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi kami ini mengalami hati yang bijaksana. Amin. Mengerti Ya kehendak-Mu Tuhan, dan tolong melakukan kami. kehendak-Mu pada zaman Tolong kami. sehingga kami ini dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan pada zamannya kami ya Tuhan. Pakai hidup kami ini Tuhan untuk membawa berita keselamatan itu ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Siap Tuhan, Supaya waktu siap. yang Tuhan izinkan ini terjadi, waktu yang Ya. sama, waktu yang jahat ini tuh. Amin. Pakai Tuhan, Ya pakai Tuhan, kami, pakai kami. melihat Pakai kami. tapi kami melihat hal jahat ini sebuah kesempatan bagi kami untuk membawa terang Tuhan di Haleluya. tengah-tengah Betul ini. Tuhan, Bersama saya. betul. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita percaya, kita katakan Amin. Amin. Woi, doa yang dahsyat. Doa yang dahsyat. Ya, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa lagi hari Rabu. Woi, Adon, keren betul kamu, rambut baru, tahun baru Adon. Terima kasih Papa, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Tahun baru semuanya. Ya, semuanya selamat tahun baru hari Rabu ya. Suruh nyanyi dulu Den. Oh ya, Adon, Adon suruh nyanyi itu Don. Oke ya, Tuhan berkati, terima kasih. Ya. Oke.